أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون Sadaqallahul azim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah ta'ala, idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika mereka diganggu oleh syaitan, ketika mereka digoda oleh syaitan, tadzakkaru, mereka segera mengingat kepada Allah ta'ala, fa idzahum mubsirun, kemudian mereka sadar bahwa mereka sedang diganggu oleh syaitan. Maka Allah ta'ala mengajarkan wa ikhwanuhum, dan teman-teman setan ini tadi, yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, teman-temannya setan, kawan-kawannya setan dari jenis jin ataupun dari jenis manusia akan selalu membukakan pintu kesesatan, akan selalu membukakan pintu hayal bagi manusia, yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan berhenti-berhenti, terus akan menggoda, akan selalu menemukan caranya. Maka orang yang baik harus selalu menemukan cara kebaikannya, karena orang yang rusak tidak akan pernah berhenti. Maka yang baik pun jangan sampai berhenti. Ada kalanya orang yang baik lemah, capek. Ada kalanya orang yang baik ya sudah mulai lesu. Itu harus disemangati lagi. Karena kalau tidak, orang yang salah akan mengira kesalahan mereka adalah kebenaran. Orang yang salah akan mengira kesalahan mereka adalah kebenaran, kalau yang benar diam saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat 203 ini, akhir-akhir dari suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ketika mereka wa idza lam ta'tihim bi ayah, kalau seandainya mereka minta kemudian ayat tidak turun pada saat itu, kemudian mereka mengatakan laula jtabaitaha, qalu laula jtabaitaha, mereka mengatakan, itu Muhammad kenapa tidak ngarang saja kayak biasanya. Itu Rasul dituruni oleh Allah ta'ala Al-Quran, tidak pakai ngarang. Makanya kemudian orang-orang yang kafir pun agak kebingungan, mau menghina Rasulullah itu agak kebingungan, pakai hinaan apa. Kalau mereka bilang, oh ini tukang sihir, ini adalah tukang sihir, belajar dari siapa sihirnya? Kapan Rasulullah belajar? Lu sihir itu orang belajari, ada gurunya, dia berguru sama siapa? Tidak ketemu. Wah, ini Muhammad gila. Kalau gila tidak bisa ngomong normal.
Tidak bakal bisa menyampaikan kepada orang-orang. Toh buktinya yang ikut Rasulullah itu orang-orang waras. Tidak ada orang gila memiliki pengikut orang waras yang banyak dan itu bertahun-tahun, itu tidak ada. Dan itu pinter-pinter lagi yang mengikuti. Akhirnya mereka mengatakan sahiru yu'thar, in hada illa sihru yu'thar. Ini adalah sihir yang memiliki efek. In hadza illa qaulul bashar. Ini cuma perkataan manusia. Kalau manusia bisa tak Anda bikin kayak gitu? Loh, katanya manusia. Makanya mereka itu agak kerepotan mau menghinai apa sama Rasul ini. Dibilang gila, ngomong sama orang normal dan pinter-pinter. Dibilang tukang sihir, tidak ketemu gurunya. Kalau kemudian dibilang ini orang suka memanipulasi orang lain, siapa yang ditipu? Dia tidak nipu uang. Ini bukan kayak dukun-dukun zaman sekarang, habis nyantet terus ngambil uangnya orang. Enggak, Rasulullah marah ngeluarkan uang. Kok ada dukun model kayak gini? Jadi tidak ketemu. Mereka mau menghinai apa sama Rasulullah, tidak ketemu. Semua dibantah oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan, ketika mereka nanya dan ayat belum turun pada saat itu, mereka mengatakan laula ja'ta baitah, kenapa kok tidak dikarang saja sama Muhammad ayatnya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, qul, katakan kepada mereka, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, bukan karangan. Kalau ngarang, harusnya orang yang cerdas di antara kalian bisa. Itu jenenge ngarang. Kalau ngarang, otomatis orang yang dengan kecerdasan sama atau bahkan lebih harusnya bisa. Loh, ini ngarang. Ngarangnya ya apa? Pakai hafalan. Harusnya orang yang hafalannya lebih kuat, hafalannya juga bagus, harusnya bisa. Ternyata tidak ada yang bisa. Sudah pernah dicoba, bukan tidak dicoba, dicoba. Ada orang yang bernama Musailamah, sampai dijuluki dengan Al-Kadzab, yang selalu membujuk dalam ucapannya. Nah, ini orang yang biasa niru Rasulullah, orang yang biasa niru Rasulullah. Begitu kemudian Rasul SAW dituruni ayat apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat Al-Fil. Dibacakan oleh Amr bin al-As, waktu itu masih kafir. Amr bin al-As waktu itu masih kafir. Dia datang kepada Musailamah ini tadi mengatakan, saya baru dengar Muhammad itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa loh? Sekali kerungu itu langsung hafal. Kualitas otaknya sahabat itu seperti itu. Sekali dengar itu langsung hafal. Makanya ya pantas Al-Quran diturunkan pada masa itu. Memang cerdasnya orang luar biasa. Pada saat itu orang Arab pada saat itu jarang mereka mengandalkan tulisan. Kebanyakan mereka mengandalkan hafalan. Makanya cara mereka mengukur cerdas atau tidaknya seseorang dari hafalan. Tingkat hafalannya itu ukuran cerdas pada saat itu. Belum ada nalar, sehingga sedikit orang-orang yang kemudian ya menggunakan nalar kritis itu sedikit, yang banyak menggunakan kecerdasan. Nah, bahayanya karena kecerdasan yang terlalu kemudian dihebatkan, hafalan yang kemudian ditonjolkan, orang banyak menghafal teori tapi tidak tahu prakteknya. Hafal teori ini tidak tahu cara prakteknya, karena tidak langsung diterapkan. Nah, cuman cara Rasulullah menginisiasi hal yang seperti itu, Rasulullah menyampaikan ayat langsung dipraktekkan oleh para sahabat, karena tidak lali, hafalannya akeh tapi tidak dipraktekkan. Sama kayak pelajaran kita. Coba dari kita mulai sekolah apal ya, dari mulai sekolah kita apal, dari mulai SD sing apalan hadis saken-aken ini nang di kabeh hadis saiki. Yang dulu mondok, yang dulu sekolahnya sekolah agama, dulu kan ada pelajaran hadis, ada pelajaran hafalan surat,
ada pelajaran apa fikih-fikih dan lain sebagainya. Kemana semua sekarang hafalannya? Lali, karena tidak digawe. Apalagi orang yang dulunya sekolah agama terus habis gitu kerjanya kerja mental jauh dari agama, kerjanya ya manajemen dan lain sebagainya, tidak kanggo hadis, tidak kepake lagi itu hafalan hadisnya, sehingga lupa. Nah memang jeleknya hafalan itu seperti itu, hafal tapi tidak dipraktekkan, lupa pasti. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti orang yang punya hafalan Quran, hati-hati kata Rasulullah, paling tidak diulang hafalannya, deres. Kalau bahasa orang-orang Jawa itu deres, dia diulang lagi hafalannya biar tidak hilang. Kalau hilang dosa, sehingga kemudian ya memang patokan kecerdasan pada saat itu dengan hafalan. Nah kalau kemudian dibilang bahwa Rasulullah itu tadi orang yang ngarang, kalau memang ngarang harusnya orang yang lebih cerdas lebih bisa ngarang. Toh terbukti Rasulullah SAW itu ummi, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hafalannya pintar. Rasulullah setiap kejadian, setiap nama sahabat hafal kabeh. Tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tapi hafalannya kuat luar biasa. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mendebat, mereka mengatakan Rasulullah ngarang. Ya apa coroy ngarang, tidak bisa nulis kok ngarang. Dari SD kita dikasih tahu pelajaran ngarang itu kan mesti ditulis. Pelajaran ngarang itu kalau tidak dihayalkan, diceritakan, ditulis. Karena satu-satunya bukti pengarangan kita adalah dengan itu tadi. Loh ini Rasulullah nulis tidak pernah. Belajar tulisan wong ya gak iso maca. Terus dari mana belajarnya? Kalau dibilang ngarang, belajarnya kapan? Terus ya apa cara belajarnya? Kira-kira sapa sing iso ngajari wong kok ngono? Gitu loh. Iku masih guru bimbelnya nyerah. Udah bisa baca, udah bisa nulis. Lah kalau anak sekarang ya digolongkan ABK, Pak. Terus terang kalau anak sekarang digolongkan ABK. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi kecerdasan hafalan Rasulullah luar biasa. Nah Allah Ta'ala menunjukkan, mereka mengatakan Rasulullah ngarang. Dijawab oleh Allah Ta'ala, qul, katakan kepada mereka, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Ngarang bukan. Kalau memang ngarang harusnya Anda bisa ikut jenenge ngarang. Model seperti sekarang ini loh Pak, ya Allah, undang-undang kan banyak yang bisa bikin aturan. Kalau satu bisa bikin aturan, yang lain otomatis bisa bikin aturan juga, yang bisa mengkanter aturan ini atau yang serupa dengan aturan ini. Bikin kurikulum pendidikan, kurikulum baru, itu bukan satu orang saja, tim. Artinya bukan hanya satu yang pinter, banyak. Ilmu itu bisa tercover oleh orang banyak. Loh mereka bilang Rasulullah ngarang, coba karangan sing kayak ngono. Musailamah mau nyoba, dicoba berkali-kali, gagal. Wis mari. Begitu dibacakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir. Dia diam sejenak mikir, kemudian dia mengatakan, saya juga dapat wahyu. Saya juga dapat wahyu. Kata dia, dengarkan wahyu saya. Al-fil malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil. Dia cerita tentang gajah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala menceritakan kondisi Abraha ketika kondisi ini Abraha ketika nyerang Ka'bah. Iki mau cerita gajah. Tadi kowe arek TK, gajah. Tahukah Anda apa itu gajah? Dan Anda tidak tahu apa itu gajah, wis seru. Alamat aku iso daro itu apa? Kan ketoron ning ngawur dia mempunyai belalai yang panjang, telinganya lebar. Lho urusan iki masih wong delok arek tekan, delok nang kebon binatang wis seru. Jadi aneh. Begitu kemudian disampaikan kepada Amr bin al-As, dan kasus seperti ini berkali-kali. Amr bin al-As itu orang cerdas luar biasa. Dia berkali-kali menangi Rasulullah itu dituruni ayat, disampaikan kepada sahabatnya, dites. Kira-kira sapa sing iso?
Ini orang cerdas, diplomat luar biasa. Yes, kalau sekarang ke kelas-kelas wakil presiden, kelas-kelas apa ketua DPR, pinter. Dudu wong bodoh, Amr bin As itu. Terbukti begitu Rasulullah kemudian menaklukkan kota Mesir. Setelah kemudian yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas dicabut oleh Sayyidina Umar, mengundurkan diri, gantinya Amr bin As. Duduk kelas gubernur, kelas presiden itu. Pinter. Dia berkali-kali ngetes, sopo sing iso kayak gini. Ditanya ke Abu Jahal, Abu Lahab, gawe yo ayat sing tandingane Rasulullah, dan sing iso. Tambah dikai banyolan ambek Usailamah, dikai banyolan ambek Usailamah. Kata Amr bin As, ya apa menurut Anda? Kata Musailamah. Amr bin As mengatakan, Anda tahu, Anda sendiri tahu jawabannya, paling diwara bujuk. Loh, Anda itu sadar nek bujuk, dan Anda sadar kalau karangan Anda jauh tidak berkualitas dibandingkan ini. Allah Ta'ala menurunkan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Disampaikan kepada Musailamah, mana yang dites bolak-balik ke Musailamah. Makanya dijuluki Al-Kadzab itu bukan tanpa dites, wis dites bolak-balik, dites bolak-balik. Gerambiangnya itu sudah diverifikasi. sudah sangat terverifikasi. Itu kalau orang model sekarang, kalau anak-anak yang Instagram itu centang biru, iki gerambiangnya centang biru. Sudah centang biru, sudah sangat-sangat ngawur sekali sudah. Ini ODGJ yang terverifikasi. Wis pantes tadi ketua rumah sakit, wis tadi ketua geng. Ngawurnya itu luar biasa. Dia mengeluarkan syair, ya wabar innama anta udhunani wa sadr. Pokok mburine tok sing didodokno. Wasairuka hafzul faqr. Dia mengeluarkan syair juga. Pokok mburine podo. Subhanallah, Allah Ta'ala itu ngasih belakangnya sama tapi maknanya dapat. Iki wong mburine podo, ya kan, tapi maknanya tidak karu-karuan. Pentingnya cuma bodokno mburine tok. Rok kan sama seperti wal asr, belakangnya kan rok semua. Wal asr innal insana lafi khusr, rok lagi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, rok lagi. Iki wong ape gawe rok pisan tapi diawur. Dia cerita kelinci, tahukah Anda aneh kebun binatang paling. Itu Amr bin As itu, ya Allah, ketawa denger itu. Iki cerita kebun binatang maning. Anda ini tidak ada harga dirinya, dan semua tubuh Anda itu yang kelihatan cuma telinga ambek dodo. Kan kelinci model kayak ngono. Allah, iki pengamat binatang mungkin iki pengamat binatang. Ndak pantas gawe ayat kok ngene iki. Ndak pantas ngaku jadi nabi. Jauh kualitas ilmunya. Loh, kalau memang dikarang, harusnya orang dengan kualitas ilmu yang sama bisa niru. Ternyata ndak bisa juga. Maka Allah Ta'ala mendebat mereka, ini bukan karangan dari Rasulullah, saya hanya mengikuti dari Allah Ta'ala. Hadza basairu mir rabbikum, ini adalah bukti nyata biar Anda bisa lihat, bukti nyata kelihatan. Wahudan warahmah, ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, tapi hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala melanjutkan, wa idza quri'al Qur'an, dan ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, tutup mulut. Ojo Quran ini dikongkon ngalah, ngobrol Quran ini patenono, Quran dikongkon mateni. Kita orang tak ngobrol, ya Allah, kadang-kadang mateninya juga kurang tepat. Kalau ada bacaan Quran, mateni pas di ayat, jangan di tengah-tengah langsung cetek. Iyo opung, tidak belajar Quran sama sekali. Cuma tadi tukang son, tadi awur-awuran kadang-kadang mateni Quran, sak diceteki. Sehingga harus pas juga.
ketika kita kemudian HP, makanya saya kurang setuju kalau ringtone-nya itu pakai Quran, karena bahaya. HP ku mbok gowo, pas digowo, pas ada panggilan dek jeding, iki mboco Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dek jeding posisi ambek ngoyo iki ngaji, Allahu Akbar. Jangan dijadikan ringtone. Mbok rungokno ndak apa-apa, Anda baca tidak apa-apa, jangan jadi ringtone. Ringtone sing biasa-biasa wae, bahaya. Kecuali Anda letakkan HP Anda di luar dari kamar mandi. Nah, ini cuma resiko masalahnya. Resiko ditekek nang jopo, ditinggal wudu, Jumatan, balik kirim salam. Sak HP ini sak dompet, kirim salam. Ada risikonya juga. Sehingga memang sangat-sangat beresiko. Dan juga untuk kemudian Al-Qur'an dijadikan ringtone, ngangkatnya. Jangan pas tengah-tengah baca, pas boco inna a'tainakal kautsar, ayatnya mesti ngono. Iki cek dak dawa-dawa Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina srit ilang. Lha iku sono lanjutane. Entenono sampai mari dhisik baru diangkat. Kadang-kadang ngangkat ndak tepat sama ayatnya, itu ndak bagus. Motong Quran dosa nek ngono carae. Itu sudah muslim, sudah berbuat dosa kalau modelnya seperti itu zalim sama Quran. Maka Allah Ta'ala ngajari, wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, tutup mulut, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dengan itu kalian semua diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam kasus ini, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis-hadis dari Rasul SAW menjelaskan, orang yang memiliki imam, maka lahu imam faqiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu sudah include dalam bacaan makmum. Sehingga pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ketika imam sholat jahar, maksudnya sholat subuh, maghrib, isya, sholat jahar itu subuh, maghrib, isya, yang suaranya jelas, maka makmum tidak perlu membaca suratul Fatihah. Tidak perlu membaca suratul Fatihah, sunnah. Tapi kalau seumpama beda lagi dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i yang terbaru, itu pendapat lama Imam Syafi'i. Pendapat terbarunya Imam Syafi'i tetap membaca suratul Fatihah, tapi di saat imam selesai, waladhdallin amin, baru kita orang makmum baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu baca Fatihahnya setelah itu. Jadi bukan imam baca terus diimboco cepet-cepetan balapan ambil imam. Maka dari hadis-hadis seperti itu kemudian para ulama memutuskan ada kesimpulan hukum seperti itu. Ada pendapat yang memang mensunahkan, itu tadi Imam Syafi'i juga mensunahkan untuk membaca suratul Fatihah, di saat imam selesai dengan bacaan suratul Fatihahnya, baru makmum kemudian membaca suratul Fatihah untuk menghargai bacaan imam biar tidak balapan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan di ayat yang terakhir, satu ayat sebelum terakhir, Allah Ta'ala mengajarkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan ingatlah Allah Ta'ala di dalam hati Anda tadarru'an wa khifah. Dalam kondisi zikir itu harusnya dalam kondisi tadarru', merendahkan diri, dan dalam kondisi takut kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak selalu sombong, ngelatih hati agar tidak sombong kepada Allah Ta'ala. Tadarru' wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, dan tidak terlalu keras dalam bacaan di saat siang dan di saat malam hari, di saat pagi dan di saat petang. Jadi suatu hari pun Rasulullah SAW mengajarkan ketika sahabat
berjalan dalam perang. Ketika sahabat berjalan dalam perang, kata mereka, kami tidak menaiki satu bukit dan tidak menuruni satu bukit, melainkan kami bersuara dengan lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buanter luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW menasihati, arbi'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, fa innakum la tad'unal asamma, sesungguhnya Anda tidak berbicara, Anda tidak memanggil kepada zat yang tuli ataupun yang buta. Allah Ta'ala sesungguhnya yang Anda panggil itu Sami'un Basir, maha melihat, maha mendengar segala yang Anda ucapkan. Sing tenang, yang tenang. Tapi bukan berarti tidak keluar suara sama sekali, bukan berarti tidak ada pergerakan dalam mulut sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada ayat yang wala takum minal ghafilin, dan jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian ditutup oleh Allah Ta'ala suratul A'raf ini, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang di sisi Allah Ta'ala, orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak menyombongkan diri dalam ibadatnya, wa yusabbihunahu, dan selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala, wa lahu yasjudun, dan akan selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini disunahkan untuk sujud tilawah. Rasulullah SAW ketika ada ayat-ayat sajdah gini, beliau melakukan sujud tilawah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, ini suratul A'raf, ditutup oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan seperti itu. Ini hubungan dengan inti surah. A'raf itu orang yang tinggal di atas bukit. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang itu ashabul A'raf, mereka tertinggal. Amal baiknya sedikit, amal buruknya banyak, luar biasa. Mau masuk surga masih ada tanggungan dosa banyak, mau masuk neraka ada amal kebaikannya, sehingga hukuman mereka ditangguhkan, diletakkan di tempat yang tinggi luar biasa, panas luar biasa. Ketika mereka melihat yang ada di neraka, teman-teman mereka yang berbuat dosanya keterlaluan, mereka berdoa, ya Allah jangan sampai kami dikumpulkan dengan orang-orang itu. Ketika mereka melihat orang-orang yang masuk surga, teman-teman mereka yang ibadatnya luar biasa, mereka berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Tapi belum nutut amalnya, sehingga diundur oleh Allah Ta'ala dalam pemutusan hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.